Mall. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini nggak adil rasanya kalau saya hanya menyapa yang ada di Sidoarjo saja, karena pagi ini program Perspektif yang memang akan selalu menemani Anda, obrolan pagi yang lugas, cerdas, dengan sudut pandang yang luas ini akan juga disiarkan serentak bersama dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Blitar yang sudah bergabung pagi ini bersama dengan Persada FM. Selamat pagi warga Blitar, yang juga ada di Trenggalek yang sudah bergabung juga dengan Praja Angkasa Trenggalek. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo menyapa Anda semua di program Perspektif pagi hari ini, dan juga untuk yang ada di Tulungagung bersama RGR FM. Tulungagung, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan cerah ya, sama kayak di Suara Sidoarjo nih. Kalau di studio memang mataharinya sudah mulai menghangati nih ya, jadi nggak terlalu dingin udaranya. Nah, yang ada di Ngawi, selamat pagi juga yang sudah bergabung dengan Suara Ngawi, juga yang ada di Tuban yang sudah bergabung juga dengan Pradia Suara Tuban. Selamat pagi juga yang ada di Pacitan dari dengan Suara Pacitan yang saat ini sudah bergabung juga. Nah, ini dia yang ada di Kota Blitar, sudah sarapan dengan pecel kah? Nggak apa-apa deh kalau memang pagi ini sambil sarapan pecel ditemani oleh teh hangat. Nah, ini sambil mendengarkan Mahardika FM Kota Blitar. Nah, di kota lainnya juga, kalau tadi di Blitar kan ada pecel ya. Kalau di Madiun, mudah-mudahan pagi ini sudah ada yang sarapan dengan bluder ya. Roti bluder ya, identiknya ya Madiun ya. Bersama dengan Suara Madiun pagi ini, dan juga yang ada di Nganjuk bersama dengan Ersal Nganjuk, juga yang pagi ini sudah bergabung bersama Remaja Klasik Radio Malang, bersama sahabat-sahabat yang ada dari yang ada di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Pagi ini di program Perspektif kita nanti akan berbincang atau sharing bersama tentang berkreasi di tengah pandemi. Nah, pagi ini langsung aja, karena di Zoom kita pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau ini adalah Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo. Prof, oh ya, Cak Parto, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Suaranya kok sudah menggelegar kembali. Sudah dong, jangan lama-lama. Berarti tambah sehat. Alhamdulillah. Nah, itu ada Bang Mel sudah datang. Iya, Bang Mel. Selamat pagi Pak Profesor. Kompres. Salam kenal dari saya. Katanya kompresor Bang Mel nggak mau dipanggil. Kompres. Salam kenal dari saya. Katanya kompresor Bang Mel nggak mau dipanggil Prof, katanya gitu. Berarti bisa untuk membersihkan segala kepenatan nanti. Yes, ini dia. Pandemi. Demi ya. Iya. Jadi nanti membersihkan pandemi ini biar bisa berkreasi lagi untuk teman-teman yang di luar sana. Kalau sudah ada Bang Mel sang kreator kita. Wah, lancar-lancar ini, lancar. Oke. Amin, amin, amin. Tadi teman-teman di redaksi sempat bingung loh. Ini yang masuk atas nama Wahid, Mbak. Wahid bukan Bang Mel loh. Yang betul. Oh, terus dibaca lengkap ternyata namanya adalah Wahid Yulianto atau biasa disapa dengan Bang Mels dari tim kreatif Explore Sidoarjo. Yeay, welcome. Welcome to Perspektif gitu ya Cak Parto ya. Oh iya. Oke. Nah, Bang Mels, ini kalau tadi kan saya sudah buka dengan lagu kebangsaan gitu ya, dengan suasana cinta tanah air gitu. Saya ingin infokan juga ternyata pandemi ini juga tidak membuat kreativitas itu pudar bagi Cak Parto, karena ternyata beliau ini ternyata juga melaksanakan upacara bendera di rumahnya dengan konsep dan kreasi sendiri bersama istri dan anak. Begitu ya Cak Parto? Nggak nanya saya kok tahu gitu. Iya kok ngerti ya Remedia. Loh, kita kan berteman di Facebook. Oh iya. Karena yang ngupload biasanya itu ya anak-anak muda itu, kita orang-orang senior gini kadang-kadang ya
di DCI arek-arek itu. Pokoknya cocok, saya seneng aja. Dan pandemi ini Bang Mel, kalau urusan kreativitas ingat loh Tika. Jadi Mbak Tika, perspektif itu lahir karena pandemi. Ingat enggak itu? Bahwa acara ini lahir justru Iya, benar. Kalau enggak ono pandemi Bang Mel, saya yakin kalau arek-arek gak nyopo. Gitu ya. Iya. Pandemi terus yuk sambung, akhirnya yuk kita buat ono perspektif. Redakturnya itu kan top itu apa itu bicaranya Lukas cerdas opa wis sakarepmu. Kusilis cerewetis wis macam-macam ya. Oke. Dan alhamdulillah kita pagi ini ketemu Cak Wahid atau Bang Mel kita sang kreator. Jadi saya yakin di aktivitas panjenengan juga pandemi ini tidak menghalangi kita berkreasi, tapi justru menjadi energi lebih hebat berkreasi. Suara Sidoarjo bersama teman-teman radio-radio jaringan ini itu ternyata juga sekarang agenda perspektif dirilai ke banyak radio, kan kreativitas. Belum lagi yang lain-lain nanti kita bahas Mbak Tika, tapi sekarang ini Mas Wakil, Bang Mas kita ini harus kita tanggap. Nah ini kita tanggap ini. Ya. Kalau perspektif lahirnya karena pandemi, kalau Explore Sidoarjo ini seperti apa nih Bang Mels? Jadi sebenarnya kalau di Explore Sidoarjo kemarin itu menciptakan yang namanya program yaitu Oblong. Apa itu? Kaos? Atau obrolan longgar. Oh, obrolan longgar. Bersama partner saya, juga salah satu founder Mas Leo Rizky atau biasa dipanggil Leo Rizky. Jadi kita pembuatannya itu memang di rumah. Jadi membahas tentang apa yang ada di Sidoarjo. Seperti kemarin kita buat video reaction tentang pemilihan calon bupati, atau mungkin juga pembahasan tentang kreativitas di desa-desa, terus banyaklah istilahnya kita memang membuat konten itu di rumah untuk berkreativitas. Jadi di masa pandemi juga memang tidak membatasi kita untuk berkreativitas di rumah. Kita harus di luar ataupun di luar kita nggak bisa, kalau nggak keluar kita nggak bisa berkreasi. Di rumah pun bisa semuanya. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin Oblong banyak yang minat dan kita sudah sampai seri ke-14. Wih, keren. Sudah seri ke-14 nih ya Oblong. Tepuk tangan seluruh pendengar. Iya loh. Wah. Itu dia, saking banyak yang minatin jadi akhirnya ditambah terus episode-episodenya ya Bang Mels. Iya, jadi kemarin juga membahas tentang beberapa macam kampung yang ada di Sidoarjo, seperti Kampung Bebek, Kampung Batik Jetis, Kampung Logam, dan sebagainya. Dalam bentuk video ya formatnya? Dalam bentuk video di Instagramnya Explore Sidoarjo ada. Nanti di situ ada Oblong. Kemarin sempat kita buat istilahnya sebelum Lebaran kita bikin bilang bahasanya Oblong pamit. Nah, itu reaksinya teman-teman loh. Kenapa pamit? Acaranya bagus dan sebagainya seperti ini bla bla bla. Kan di situ ada tanya. Apakah dilanjutkan setelah tahun 2000 bulan depan atau setelah Lebaran? Jadi seperti itu. Ternyata bahwasanya program Oblong di Explore Sidoarjo banyak minat ataupun program yang suka gitu ya. Jadi istilahnya di situ kita kreativitasnya untuk mengeksplor bahwasanya ini loh yang ada di Sidoarjo dari teman-teman Explore Sidoarjo. Keren. Caparto nggak penasaran tuh sama videonya? Habis ini langsung kayaknya jadi kayaknya bisa nanti sama Cak Parto bisa podcast bareng. Wah, tuh kan jawab baru nih Cak Parto. Mbak Tika atau mungkin nanti live bareng dengan Explore Sidoarjo di Instagramnya Explore Sidoarjo. Ini kayak order anyar ini Mbak Tika. Order anyar. Rezeki nggak kemana kok Cak Parto ya. Persahabatan, sikap
saling menyapa, saling mengenal, ini kan rezeki yang besar, yang melebihi dari jenis rezeki manapun. Kita tahu, oh style kacamatanya Bang Mel kayak ini juga mengingatkan saya kalau sudah pakai topi, kemudian ada jaketnya, kacamata gitu, itu eling biyen itu mas saya itu kan sebenarnya juga dekat dengan Gomblo almarhum. Oh, ini keluyuran sering bareng. Sehingga saya punya memori akhirnya, kok nek teko ngene iki koyo Gomblo, tapi aja disedhikno nemen-nemen ganteng iki soalnya. Ya. Oke. Jadi saya ingin tekankan kembali, ternyata kalau ditambah nanti explore kita akan cari, karena sudah semua orang sudah tahu kok kalau nyebut explore-nya Sidoarjo Bang Mel oleh banyak orang tahu. Nah sekarang ditambahkan lagi kreativitas rakyat kita luar biasa. Kalau saya ingin menekankan itu, pemerintah justru harus berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Berterima kasih kepada warga Sidoarjo, warga Surabaya, Gresik, atau dimanapun, karena siaran kita juga di Jawa Barat sedang dipantau, siaran kita di Malaysia juga dipantau. Maka saya katakan kita mengucapkan terima kasih pada rakyat, dan negara harus berterima kasih pada rakyatnya, bukan sebaliknya. Kenapa? Coba Mbak, saat pandemi ini kreativitas rakyat luar biasa. Kuliner, nek ngomong kuliner hari-hari ini, coba sing nggak pernah masak, yang nggak pernah ngulek sambel, nggak pernah urusan dapur, hari-hari ini bisa jual. Ya Bang Mel ya, orang bagaimana tonggo konco sekarang itu namanya ngomong urusan kuliner. Kuliner itu kan kemodernan. Itu bahasanya tim kreatifnya explore. Tapi ini bahasa perspektif itu urusan badokan. Ya. Masih ingat kata-kata badokan itu? Ya? Nah, sekarang ini semua orang, tetangga kita, grup WA kita, di kampung-kampung kita, punya kreativitas masak, ditawarkan ke kita semuanya, dan kita kemudian suka atas itu. Dan ini adalah bagian dari saling memperkuat diri kita masing-masing, tetangga, teman, kolega, grup WA. Untuk itu saya kan gini, tuku sesama grup WA lah. Ya. Itu luar biasa loh ya, itu luar biasa urusan kuliner, webinar, seminar, yang sekarang sudah webinar, sekarang ono lagi oblong yang sudah sampai seri 14. Ini kalah-ngalai kayak sahur sepuh biyen awal-awal kan generasi sahur sepuh kita ini ya. Generasi sahur sepuh setiap habis lebaran. Iya dah. Dan kalau urusan-urusan akademiknya selain kita nanti punya banyak contoh-contoh bahwa banyak sekali orang justru berdaya di kala susah. Di kala susah ya. Nah, sama dengan pasar-pasar, saya ini kagum dengan rakyat Indonesia. Apa mana Sidoarjo ya? Apa mana Sidoarjo? Karena pedagang soto, penyetan, untuk Sidoarjo wis lah rata-rata tonggoku teko Lamongan kabeh. Bang Mel, iku arek-arek Lamongan akeh ya. Ya. Tapi sudah dinaturalisasi jadi penduduk Sidoarjo. Jadi wajib mengikuti siaran perspektif. Oh gitu ya, udah diwajibkan nih. Ya, wajib. Keren. Jadi ngikut ya Cak Warto ya. Iya, jadi banyak sekali. Artinya mereka bangunnya jam 2. Bayangkan rakyat Indonesia, saya enggak seneng kalau ada orang ngomong kita ini males-males, arek-arek enggak lihat di pasar-pasar. Jam 2 pagi itu sudah ramai. Mereka sudah bekerja, sak gurunge subuh wis nyambut gawe. Itu tandanya petani-petani di desa itu mari sholat subuh wis berangkat nang sawah. Kita jangan melihat arek sing nongkrong to, tapi lihatlah juga ada gen orang bekerja tengah malam, orang menjemput fajar. Nenek-nenek moyang kita itu menjemput fajar. Untuk itu situasi Muharram gini, kenapa orang ada tahajudan? Kenapa orang ada munajatan? Karena setelah itu sesungguhnya mereka berkreativitas. Inilah apresiasi maksudnya. Perspektif ini kan mengangkat hal yang positif untuk memberikan motivasi pada generasi selanjutnya, anak-anak muda. Nanti mereka akan terus mengikuti perspektif, mengikuti oblong. Tim kreator dari Bang Mel. Semuanya ini energi yang harus disambung, Gitu. Dan
justru di kala pandemi ini betapa besar kreativitas itu. Saiki aku kenal Bang Men, biyen mek kenal nama-nama itu sekarang weruh aja ini prejengane lho. Ngono padha ya. Iya. Nah, Cak Parto dan Bang Mels, kalau ngomongin tentang kreativitas sekarang kan bahkan karena justru ada pandemi, banyak orang di rumah, muncul berbagai macam kreativitas. Tapi kalau semua orang akhirnya berkreasi, itu apakah juga mempersempit sih sebetulnya kalau kita ngomongin tentang ide? Kira-kira gimana nih, Kalau menurut Bang saya Mels? enggak mempersempit sih. Enggak ya? Jadi semakin banyak kreativitas dalam artian akhirnya semua bakat atau yang mempunyai kreativitas bisa menunjukkan semuanya. Jadi nanti tinggal orang melihatnya itu seperti apa kreativitas kita. Jadi bukan makin mempersempit atau banyak yang apa ya istilahnya banyak yang membuat sesuatu hal. Ya. Tapi dari situ kita tahu kita punya ide kreatif seperti ini, dia ada yang bukan plagiat ya, tapi ide kita ditiru, maksudnya ditiru dalam artian cuma dimodif sama mereka. Kita bisa membuat hal baru lagi tentang kreativitas itu sendiri. Jadi semakin banyak kreativitas, semakin banyak pilihan, istilahnya apa ya? Jadi nggak terbatas untuk berkreativitas hanya di situ-situ saja. Jadi semua orang bisa berkreativitas tanpa harus mempersempit. Itu tadi, Mbak. Ini sepertinya Mas Piyu juga sudah masuk loh ini. Ini Piyu yang mana dulu nih, Cak Parto? Oh, dia sudah masuk ya, sudah gabung ya? Ini sudah. Mas Piyu yang itu ya, saya jadi inget tahun 90-an itu waktu saya masih SMA. Wah ini Cak Parto saya paling suka banget itu waktu ngeband, waktu SMA itu nyanyinya Sobat, aku sungguh tak banget. Gak enak suaraku tapi. Ya. Hah? Oh iya, ya ampun kelihatan ya umur ya. Iya, soalnya ngomongnya 90-an. Oh gitu ya. Padi dulu pertama kali konser saya lihat di Sidoarjo tahun 98. 98 ya pertama kali ya. Iya, pada saat itu SMA Negeri 3 Sidoarjo yang mengadai di Delta Sinar Mayang yang sekarang jadi Convention Hall itu. Selamat pagi Mas Piyu. Oke, kita sapa dulu dong. Selamat pagi Mas Piyu. Selamat pagi. Wow. Iya. Welcome to Perspektif. Memang orang-orang kreator itu rata-rata bangsawan loh Cak Parto. Oh iya? Iya. Apa tuh? Bangsawan. Apa? Bangsa Tangyawan. Oh, bangsa. Karena kerjanya idenya itu biasanya malam biar nggak bisa diganggu. Oh, Biar benarkah seperti semuanya itu? Oke, baik. Ini Mas Piyu, Mas Satrio Yudi Wahono. Saya nggak tahu ini kenapa nama Satrio Yudi Wahono akhirnya jadi Piyu ya. Kita biar dapat penjelasan khusus. Oke. Iya, benar. Apa kabar Mas Piyu? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng ya. Ya senang pagi ini bisa bergabung dengan teman-teman semua di sini. Perkenalkan saya Piyu, nama asli saya memang benar, nama asli saya itu Satrio Yudi Wahono. Waktu SMP itu saya dipanggil Piyu karena saya waktu itu bawain lagu dari Duren Duren, itu lagu yang top pada tahun 80-an akhir itu, judulnya A View to a Kill. Dari A View to a Kill itu saya suka dipanggil The View gitu kan. Dari The View itu akhirnya dipanggil jadi Piyu. Piyu. Dulu di SMP 6 Surabaya. Oh, di SMP 6 Surabaya. Oke. Mensik ya Mas Piyu ya. Arek Surabaya Mbak Tika. Iya, lahir di Surabaya. Mensik. Iya. Bukannya Spensik. Nah, Mas Piyu, ini kan kalau ngomongin tentang padi, ini kan sahabat dari timnya atau dari padi ini kan dulu juga dari Universitas Erlangga ya, awalnya ya kuliahnya. Nah, ini boleh sungkem dulu dong sama ininya guru besarnya ini ada Prof. Suparto Wijoyo ini. Halo Prof. Ya, selamat pagi Prof. Pagi Mas Piyu, terima kasih atas peran besar selama ini. Satria Erlangga. Satria Erlangga Mas Piyu, Satria Erlangga. Oke. Nah, ini ya reuni tapi kita pagi ini masa mau kuliah nih pagi ini kita Cak Parto. Kalau saya yang malah ingin belajar banyak ke Mas Piyu karena apa dia bisa survive di dalam situasi yang terus sangat dinamis. Ya, kita mengikuti Erlangga itu selalu mengikuti seluruh jejak
alumninya. Nah, Iya. apalagi Mas Piu, musisi besar bagi kami, dan Universitas Airlangga berterima kasih, itu bagian dari jejaring. Yang ini Ki alumni itu kasih yang terbaik kan gitu nih. Kreativitas apa saja, kita malah banyak eksplor ya dari tim kreator Sidoarjo sekaligus Mas Piu, Mbak Tika ya. Kita dengan banyak tanya itu ya. Iya. Penasaran nih pastinya ya, karena padi yang dulu sempat vakum akhirnya sekarang balik lagi bersama Padi Reborn gitu ya. Tapi kondisi sekarang ada pandemi. Nah, lantas kreativitas atau berkreasi seperti apa yang dilakukan oleh Padi atau Mas Piu sendiri di tengah adanya pandemi ini, Mas? Iya, jadi semua itu mungkin saya pikir adalah sebenarnya kembali lagi adalah blessing in disguise ya. Blessing in disguise, sesuatu yang akhirnya menjadi berkah buat kita semua, buat teman-teman Padi dan juga buat tim manajemen dan segala macamnya. Karena memang Padi Reborn ini sudah kita persiapkan, sudah cukup matang secara manajemen dan juga secara secara spiritual juga secara kekuatan masing-masing tim maupun dari personil. Jadi kenapa kok bisa begitu? Saya mau sedikit menjelaskan. Kita pernah vakum, Padi pernah vakum, mengalami vakum selama 7 tahun dari tahun 2010 sampai 2017. Selama kurang lebih kita vakum itu kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi saya dan teman-teman juga melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Saya membuat album project solo dan teman-teman membuat project sendiri. Kenapa bisa kita vakum? Karena memang selama dari kurun awal kita berkarir sampai sebelum vakum itu kita tidak pernah berhenti sama sekali. Jadi dari 1998 dari keluar kita single sampai 99 kita mengeluarkan album, itu kita selalu rolling terus, selalu bekerja terus membuat album, bertour dan segala macamnya, sehingga kita tidak sadar sampai waktu akhirnya membuat kita akhirnya menyadari bahwa udah saatnya kita memang harus berhenti ya, akhirnya karena vakum ya, karena dari sisi kita udah semakin bukan emosi, dari sisi kedewasaan kita mungkin teruji di situ, dan akhirnya kita memutuskan untuk vakum selama 7 tahun. Nah, sebelum kita kembali bersama-sama, kita membubuhkan sebuah komitmen dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh kita berlima, Padi sendiri, anggota personil Padi dengan notaris, di mana di situ menyebutkan bahwa salah satu pokok yang utama adalah Padi adalah sebuah brand yang menjadi fokus atau prioritas utama kita dalam bekerja, dalam berkarir. Kenapa bisa begitu? Karena kita membangun nama Padi ini bukan hanya sebagai sebuah brand, ternyata sebagai sebuah brand yang mungkin nama Padi itu lebih melekat di masyarakat daripada diri kita sendiri secara personil. Jadi Padi itu udah sebagai sebuah brand yang harus kita jaga, yang harus kita utamakan dalam hal apapun, dalam hal karirnya, dalam hal fokus pekerjaan, semua Padi adalah prioritas. Itu yang pertama, yang utama. Sehingga akhirnya ketika kita sama-sama sepakat, sama-sama terikat secara spiritual, secara ini, kita tahu bahwa fokus utama kita adalah Padi, dan kita membentuk sebuah manajemen yang jauh lebih berbeda daripada 10 atau 15 tahun yang lalu gitu, sebelum Padi vakum. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, ketika pada saat Padi udah reborn pada 2017, selama 3 tahun, kurun 3 tahun dari 2017 sampai 2020, kita tidak pernah surut untuk berkarya, beraktivitas, maupun membuat album sampai pekerjaan show dan segala macam tidak pernah turut. Jadi kita dalam sebulan kita bisa tuh rata-rata antara 10 sampai 12 kali show. Jadi which is seminggu kita ada 2 kali show, itu udah pasti gitu. Dan sampai sebelum kita vakum pandemi. Nah, karena manajemen ini udah tertata dengan baik, sehingga mereka selalu beraktivitas, selalu bergerak terus, berkreasi terus. Termasuk sebelum masa pandemi ini, kita sudah membuat sebuah program televisi yang kita bekerja sama dengan NetTV untuk membuat sebuah acara yang dimana akan menggabungkan antara unsur talk show dan musik.
Dan ternyata memang selama pandemi ternyata hanya satu-satunya stasiun televisi lah yang paling survive. Karena apa? Karena memang kita masih bisa menjaga protokol kesehatan, juga masih bisa menjaga physical distancing dengan segala macam aturan yang sangat ketat, dan masih bisa on air secara langsung. Gitu. Itulah akhirnya yang terjadi. Nah, selama pandemi ini akhirnya ternyata kita mulai menjalankan program itu pas tepat bulan Juni awal, berarti tepat 2 bulan dari awal pandemi itu. Jadi yang pas setelah berakhirnya Lebaran kita udah bisa mulai. Itulah sebenarnya. Wow, keren. Itu kalau saya ingat ini akhirnya Mas Bio belajar jadi presenter ya? Iya, jadi teman-teman semua jadi akhirnya belajar jadi presenter semua. Gitu aja sih. Oke, baik Cak Parto, Bang Mels dan juga Mas Bio, ini menarik sekali dan pas saya yakin juga sudah banyak yang pengen sharing dan ngobrol juga dengan kita semua pagi ini. Tapi waktunya saya hadirkan dulu ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti untuk semua sahabat Sidoarjo ataupun yang ada di radio-radio lainnya juga ingin bergabung, yang ada di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan yang ada di Remaja Klasik Radio Malang. Yang ingin bergabung juga silakan bisa telepon di 0318961514 atau pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp juga di 08213264 109. Saya jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali masih di program Perspektif. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan 1500 ml, juga ada yang kemasan galon. Dan info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005, bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Sarjana, UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Kembali di program Perspektif pagi ini, perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Ya, masih bersama Cak Parto, Mas Piu dan juga Bang Mels ya. Pagi ini kita sebelum melanjutkan untuk obrolannya, boleh kita sapa dulu ada pendengar atau sahabat Suara Sidoarjo ya kayaknya ya, dari Sidoarjo yang sudah bergabung. Karin? Iya, ini ada satu dari Mbak Iwit di Sidokari. Mbak Iwit di Sidokari, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Parto, Bang Piu, Bang Mels dan Mbak Atika. Sebelumnya saya setuju sama Cak Parto. Memang masa pandemi ini setelah dipikir-pikir juga ada hikmahnya. Banyak orang-orang yang akhirnya memutar kerja otaknya untuk berlomba-lomba menciptakan suatu inovasi yang baru. Entah itu dari sisi kuliner, YouTube dan juga podcast. Dan juga hal-hal yang lain. Kan banyak itu kalau dari sisi platform YouTube dan Spotify banyak sekali kreator-kreator baru. Bahkan saya sempat kaget karena teman saya ini membuat akun Spotify dan saya kagum karena tidak menyadari potensi yang dimiliki oleh teman saya ini. Oke, terima kasih Mbak Iwit. Cak Parto.
Oh iya, kayaknya masih ke-mute ya Cak Parto ya? Sebentar. Oke, Cak Parto belum terdengar nih suaranya. Ya. Oh iya, oke. Ya, saya dengar di sini kok. Oke, bisa. Sip, oke. Boleh, silakan Cak. Iya, kreativitas yang luar biasa tumbuh. Mbak Wiwit matur nuwun ya pendengar kita yang setia itu ya. Coba hari ini Mbak Tika saya mendengar Mas Piyu ini tidak sekedar musisi tadi ya. Jadi penyiar bareng belajar sekarang. Ya, jadi host acara ya Mas Piyu ya. Iya, benar. Host acara dan kita yakin ternyata jadi penyiar itu tidak mudah seperti orang melihat saja. Jadi ternyata jadi host acara, jadi pembawa acara itu berat. Itu seperti juga nyanyi itu juga berat kan gitu. Jadi luar biasa tadi perkenal. Dari Bang Mel saja sekarang sudah buat channel khusus misalnya Oblong tadi itu yang luar biasa. Nah, ada hikmah yang kita ambil begini. Sebagai renungan bersama, apa yang disampaikan Bang Mel, apa yang disampaikan oleh Mas Piyu, ada yang memberikan pesan luar biasa. Ternyata di saat-saat seperti pandemi ini, Mas Piyu pernah jayanya dulu bagaimana, kemudian ada sedikit penurunan misalnya yang tadi urusan padi, tapi pada ujungnya adalah belajar dari apa yang dialami padi, dialami Mas Piyu, dan yang kita alami bersama, ternyata manusia itu terpanggil untuk rindu. Terpanggil untuk kerinduan bertemu kembali, kumpul lagi, dan akhirnya padi reborn. Ya, padi reborn. Itu adalah karena keterpanggilan jiwa bahwa kebersamaan itu jauh lebih penting daripada ketersendirian. Saat-saat ketersendirian itu memang adalah saat-saat untuk mengasah, memantapkan tadi bahasanya menspiritualisasi diri. Tapi tatkala spiritualisasi diri, daya kreasi berkembang, orang kemudian akan saling menyapa kembali. Yuk kita kumpul. Tapi yang menarik Mbak Tika, tatkala kumpul harus membangun secara komunal, tapi juga ada aspek legal tadi loh. Untuk itu kuliah di UNER Fakultas Hukum juga penting ya. Iya gitu ya. Harus ke notaris. Untuk anak-anak saya notaris ini juga penting ternyata tadi dibawa ke notaris, aspek legal. Kenapa kok ada aspek legal? Dan saya yakin Bang Mel, tim kreatornya itu, apalagi urusan hak cipta, itu kan urusan legalitas. Maka apa? Disinilah semua disiplin ilmu itu dibutuhkan. Orang hukum juga butuh orang musisi, karena musisi punya daya kreasi, punya hak cipta, dan semua itu punya stempel yuridisnya. Ekonominya bergerak. Tim apapun sekarang ini semua ilmu penting. Ini akhirnya langsung yuk lanjut lagi kuliah magister, kuliah doktor di UNER. Ini akhirnya iklan ini. Jadi kita punya program misalnya doktor by research, magister by research, Mas Piyu, Mas Mel. Kita ada magister by research, itu tidak harus di kampus. Karena datang-datang hasil riset dibimbing, bisa magister, bisa doktor, dan ini international level. Ini kita international level, sudah standar internasional baik di Amerika, di Eropa, di Asia, dan wes kuliah orang winang UNER memiku dan ini. Menarik ini. Nah, tadi disinggung TV paling survive, saya nambahi Mas Piyu biar Mbak Tika kru radio ini nggak kecil hati. Radio paling di rumah nondok dia iso ini. Nggak gitu Bang Mel. Jadi kita sambung. Kenapa situasi gini juga tambah buat oblong ya tadi itu. Ya oblong. Itu kan tandanya bahwa ada TV, ada radio, dan ada channel-channel yang lain semakin survive. Gimana pengalaman Bang Mel lah itu ya? Ya. Mana Bang Mels nih?
Oh iya, nah ini Bang, ini loh pertanyaannya tadi bagus banget ya Parto. Karena kan ada banyak platform nih seperti Mbak Iwi tadi bilang. Nah tapi Bang Mel kenapa kok milih itu untuk oblong itu di Instagram atau di YouTube ya? Atau dua-duanya? Instagram sama YouTube ada. Oh, jadi gitu, okay. Di Ekspor Sidoarjo itu untuk channelnya Instagram ada, YouTube ada. Jadi kalau mungkin kita nge-share tentang video yang memang masalah Sidoarjo juga apa yang terjadi di Sidoarjo, kita juga larikan ke channel YouTube-nya. Tapi kita memang fokusnya di Instagram. Seperti itu. Jadi di Ekspor Sidoarjo sendiri kan memang tim kreatifnya bukan cuma saya aja. Jadi ada namanya itu, di situ kita ada grup namanya Ekspor Sidoarjo Creative People. Jadi kita punya distrik di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Jadi setiap kecamatan itu kita punya tim. Jadi di masa pandemi seperti ini, tim official intinya itu kita nggak usah pergi ke lokasi. Jadi ada teman-teman yang kreatif dari teman-teman kreatif masyarakat daerah kecamatan itu bisa membuat salah satu kreativitas dan dikirim ke kita bisa posting ke Ekspor Sidoarjo-nya di akun kita. Jadi semua teman-teman, jadi kita menaungi bahwasanya ada teman-teman yang memang punya minat untuk membuat sesuatu yang kreatif dengan wadah, bingung mau kemana, kita bisa menampungnya buat dan sebagainya, seperti buat konten-konten yang bisa itu Mbak Atika. Itu kalau gini nih Mbak Tika, Bang Mel ini dicari nanti oleh para calon bupati tuh channelnya kecamatan. Iya, ada di 18 kecamatan loh, bayangin 18 kecamatan lengkap semua ya. Bahkan kita punya ide, Mbak Tika, Pak Caparto, kita punya ide bahwasanya kita mempunyai ide di setiap kecamatan itu kalau bisa ada yang namanya working space. Jadi untuk pemerintahan mungkin di kelurahan, teman-teman kelurahan atau nanti larinya ke kecamatan, itu ada working space. Jadi biar teman-teman kreativitas yang di daerah kecamatan situ atau daerah situ bisa mengaplikasikan kreativitasnya. Jadi istilahnya mungkin ada fasilitas wifi dan sebagainya. Mungkin kalau mau ke kota kejauhan kayak mungkin di daerah Tarik, Jakarta, Rembung atau mungkin yang kota-kota Jabon atau mungkin Klocor kan. Kalau cari internet susah mungkin ya. Kalau ada wadah seperti itu mungkin ide dari kita lah. Nah itu agenda kreativitas yang Bang Mel itu di tingkat lokal kita, Mas Piu. Bagaimana di skala nasional yang Mas Piu bisa kembangkan? Kita dalam situasi hari ini kan tetap harus membangun optimisme pada publik bahwa situasi ini manusia tidak boleh takluk oleh wabah. Manusia harus tetap untuk punya motivasi besar itu. Di samping channel-channel jadi host pengalaman, terus apa agenda nasional yang sedang dipersiapkan oleh Mas Piu dan Padi Reborn yang kami menunggu semua kreativitas itu. Ya berarti kayak Ustaz Wakil, kakaknya Ustaz Wakil loh. Iya, terima kasih. Co-host saya. Silakan Mas Piu, gimana nih? Ya, menarik sekali sih. Dalam kondisi seperti ini memang kreativitas seperti yang dilakukan oleh Bang Mels ini memang banyak dilakukan oleh teman-teman yang memang paham akan yang melek terhadap teknologi, yang melek terhadap bagaimana bisa mengoptimalisasi perkembangan digital ini dengan sangat cepat gitu. Memang salah satunya adalah dengan memberikan memberikan pipeline baru, istilahnya begitu. Jadi pipeline atau distribusi baru untuk bisa menjual atau mendistribusikan barang atau jasa yang akan dilakukan gitu loh. Dan kebutuhan akan seperti yang dibilang oleh Bang Mel tadi untuk bisa membuat working space di beberapa kecamatan tadi itu sangat luar biasa sekali, karena working space saat sekarang ini memang dibutuhkan karena biar terutama teman-teman buat yang di UMKM ya Bang Mel benar Mas ya bisa memanfaatkan itu. Kalau dari kami juga setelah, karena kami itu Pak Diribon ini salah satunya band yang sebelum menjalankan sesuatu kita selalu melihat by data. Jadi data apa yang terjadi kita
kita petakan, kita punya segmennya seperti apa, share kita seberapa besar di industri musik itu besarnya seberapa, itu kita lakukan semuanya. Karena itu tadi yang dari awal kita sudah sepakat untuk punya manajemen yang profesional yang benar-benar lebih melihat segala sesuatunya itu dengan by data. Jadi ketika kita masuk ke televisi pun kita juga by data, dan demikian juga kalau kita aplikasikan ke yang dilakukan oleh Bang Mel, ya kita by data. Kita punya segmennya umpamanya female 22 sampai 49 itu kita lakukan semuanya. Nah, yang akan kita lakukan mungkin adalah nanti akan dengan by data tadi kita tahu market share kita berapa, terus habis itu buying powernya itu berapa, itu kita udah tahu gitu. Sehingga akhirnya ya kita tidak boleh memaksakan bahwa kita kalau kalau kita untuk mau menjual sesuatu atau mendistribusikan sesuatu ya kita udah tahu gitu. Nah, yang akan kita lakukan salah satunya adalah dengan nanti akan membentuk lini-lini bisnis di UMKM itu dengan by data tadi. Ada beberapa sih yang akan kita siapkan, tapi mungkin saya masih perlu waktu untuk men-share-nya karena ini perlu perencanaan yang sangat matang sekali. Tapi salah satunya adalah kita akan menyisir di distribusi mungkin seperti kayak makanan atau minuman yang nanti akan kita lakukan dengan by data seperti yang dilakukan oleh Bang Mels tadi ya gitu. Luar biasa, itu tandanya memang musisi alumni kampus gini Mbak Tika. Iya. Gitu ya. Jadi based on data. Semua aktivitasnya pasti ada datanya gitu ya. Oke. Baik. Ya, satu-satunya band yang pakai notaris tuh mungkin satu-satunya di Indonesia. Iya. Ini pendengarnya yang notaris tepuk tangan semua ya. Oke. Nah, Cak Parto, Mas Piyu dan Bang Mels, kita sapa dulu di YouTube Suara Sidoarjo Live. Ada yang sudah bergabung, Mbak Dwi Fitriana. Assalamualaikum. Selamat pagi Cak Parto, Bang Mels dan Mas Piyu. Saya salah satu sobat padi. Mas, saya salah satu sobat padi loh, Mas. Wah, iya. Buat Mas Piyu dan Bang Mels, gimana cara mempertahankan ide dan kreasi dan konten seperti apa yang pas? Konten seperti apa yang pas dan mempertahankan ide dan kreasinya. Yang kedua ada dari Kus Remaja Media, semangat dan tetap bermanfaat Suara Sidoarjo untuk negeri. Terima kasih. Mbak Dwi Fitriana nih. Oh, ada lagi. Boleh. Ayo sekalian pertanyaannya. Sharing. Iya, ini dari Mbak Widya di Semambung. Oke. Selamat pagi, saya Widya dari Semambung, Mbak Atika. Saya ini ingin berterima kasih kepada Suara Sidoarjo karena telah memberikan obrolan-obrolan perspektif dan juga menampilkan orang-orang yang hebat. Seperti pagi ini ada Cak Parto, Bang Mels dan Bang Piyu. Sehingga membuat saya mampu membuka pemikiran lebih luas lagi. Semoga untuk masyarakat Sidoarjo yang belum mendengarkan program perspektif ini bisa mendengarkan juga. Soalnya nggak bakalan rugi karena kita selalu mengobrol bersama orang-orang hebat di tiap Jumatnya. Yes, luar biasa. Terima kasih Mbak Widya. Wah, ya Cak Parto, ini tadi ada ada pertanyaan ya dari Mbak Dwi Fitriana nih untuk Bang Mels dan Mas Piyu. Untuk Bang Mel dan Mas Piyu, karena ini sahabat padi, kita utamakan ya. Itu biar Mas Piyu yang langsung memberi yakin ini mesti HP ini langsung ngerekam ini. Itu yang direkam karena saya. Iya, silakan Mas Piyu. Ya, konten yang pas itu sebenarnya adalah memang sesuai dengan bidang ataupun dengan kesukaan kita. Itu yang paling mendasar sih. Apa yang kita sukai, apa yang kita senangin, terus habis itu bisa jadi pekerjaan itu sangat enak sekali. Contohnya kalau saya di musik ya, umpamanya dengan perkembangan sekarang ini semua ada di WFH di rumah dan semuanya. Ya kita bisa lakukan dengan melakukan live Instagram, musik itu bisa loh. Jadi ada beberapa teman kayak seperti contohnya Rika Ruslan, itu penyanyi dari penyanyinya The Groove itu, dan dia pencipta lagu. Dia live Instagram dengan mengajak teman-teman lain, teman-teman produksi, teman-teman additional player yang saat ini mungkin banyak yang off, yang tidak bekerja. Dia rolling gitu. Jadi dia setiap hari contohnya Selasa malam dia akan live Instagram dan dia membuka donasi gitu. Jadi mengajak semua teman-teman dia
anak-anak produksi, yang kru produksinya dia, terus habis itu additional player untuk join sama dia. Berapapun yang diterima akan dibagi sama teman-temannya itu. Jadi dia akan membuka donasi bebas, seikhlasnya untuk orang yang akan menyumbang. Terus udah setelah itu dia main selama kurang lebih 1 atau 2 jam atau berapa lagu lah gitu. Dan itu akan donasi masuk dan setelah itu baru akan dibagi ke teman-temannya. Itu menarik sekali gitu. Jadi kreativitas ini tidak berhenti di sini. Gitu. Itu satu contohnya. Terus lalu teman-teman yang lain yang ibaratnya yang mereka emang suka untuk kayak apa namanya bikin podcast dan segala macamnya, itu sekarang itu udah pada laku semua gitu. Seperti contohnya kayak youtuber sekarang udah pada sekarang mereka memetik hasilnya. Jadi memang apa yang kita sukai dan apa yang kita ini itu bisa kita lakukan semuanya. Seperti itu contohnya. Oke. Baik, nah keren. Nah ini kalau dari versinya Mas Bio ya, kalau dari Bang Mel sendiri gimana nih Bang Mel? Kalau versi saya juga jauh beda sih sebenarnya sama Mas, apa yang bilang sama Mas Bio juga sih. Karena memang rule-nya sesuai dengan apa karakter kita. Mungkin kalau dari Mas Bio-nya memang di musik ya, jadi kontennya memang nggak jauh dari musik. Dan mungkin sepertinya kalau mungkin dari tim teman-teman Explore kan memang kita larinya ke lifestyle. Jadi mungkin videografi ataupun fotografi dan juga mungkin masalah kayak podcast dan sebagainya memang role-nya untuk membuat konten yang memang sesuai dengan apa yang kita sukai gitu loh. Jadi kalau Explore memang seperti videografi atau fotografi yang mengeksplor tentang kejadian, mungkin karena kita Sidoarjo ya memang lingkupnya memang di Sidoarjo. Kalaupun nanti memang nasional ya kita bisa mengeksplor semua yang ada di Indonesia. Jadi nggak jauh beda sih sebenarnya. Kalau memang sesuai dengan apa yang ada di keinginan kita, mungkin mbaknya mungkin yang tadi hobinya mungkin sukanya apa ya ikuti aja alurnya untuk membuat kreativitas yang ada. Seperti itu sih kalau dari saya nggak terlalu panjang sih. Oke. Baik. Jadi nggak jauh beda sama apa yang diutarakan sama Mas Bio sih. Oke. Nah ini ya Cak Parto. Ya, jadi iya, keren banget ya dua narasumber kita ini ya. Saya dengarkan Bang Mel, Mas Yu, dan bagi pendengar, kita semua sudah dapat hikmah yang besar. Apa? Belajar dari Mas Yu, belajar dari Bang Mel, kita ini tidak boleh resisten terhadap situasi hari ini. Dinamika hari ini harus adaptif gerakan kita. Termasuk perspektif ini kan mengadaptasi diri menghadapi pandemi. Dalam situasi pandemi, teknologi yang berkembang, yuk kita manfaatkan dulu. Sebelum pandemi, kita ini ceramah revolusi 4.0 itu ceramah dong. Apa itu maknanya pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi? Dengan pandemi ini kita baru sadar, oh alah pakai hari ini kita siaran bisa jadi Zoomer yang baik, YouTuber yang baik kan gitu. Memanfaatkan IT. Hari ini kita sudah melakukan revolusi 4.0 itu kan gitu. Jadi karena kita tidak mau resisten, janganlah perkembangan teknologi ini kemudian kita menyerang, oh kita enggak, wes gak koyo zaman biyen, kompor itu biyen. Ada zaman dulu, ada zaman dinamis. Coba dengan adaptasi teknologi, ya Padi Reborn. Hari ini bahkan Mas Piu dari musisi menyanyi, sekarang nanti kita tanggap, kita todong Mas untuk langsung satu lagu untuk Iya, benar. Bang Mel sekarang mengekspon buat channel. Coba ini karena dua orang hebat ini, Mbak Widya, jadi bukan mbaknya tadi itu Bang Mel itu kalau kita sapa Mbak Widya gitu ya. Jadi ini adalah dua personal yang menunjukkan mampu beradaptasi dengan situasi pandemi, bisa beradaptasi, bukan orang-orang yang resisten, orang-orang yang tidak mau untuk tetap survive gitu. Jadi yuk Mbak Widya, Mbak Fitria dan seluruh pendengar tadi itu dimanapun berada, terima kasih atas perhatian setiap Jumat. Pokoknya ojo lali Jumat jam 7 isu sampai jam 8 kaning dindi. Ya.
boleh ngeluyur tapi tetap mendengarkan perspektif. Apalagi hari ini nanti kita akan rindu bersama menyaksikan, menikmati lagu dari Mas Bio. Oke, satu lagu yang persembahan. Oh ya, Cak Parto, saya jadi kepikiran nanti gimana kalau Cak Parto bikin lirik lagu, kan rumahnya itu banyak inspirasinya ya kan. Bikin lirik lagu, nanti Mas Bio yang buatkan lagu ininya, aransemen musiknya. Terus nanti kita bikin videonya bareng Explore Sidoarjo. Terus nanti kita siarkan juga di Suara Sidoarjo, gimana? Itu akan mengalir ke depan. Oke, siap. Oke, satu lagu nih dari Mas Bio, silakan Mas Bio, sudah banyak yang menantikan nih, ada lagu kayaknya yang memang dibuat dan dinyanyikan juga nih oleh Mas Bio ya. Sebentar, saya menambahkan sedikit ya. Di dalam situasi pandemi ini kita tidak boleh untuk menyalahkan siapapun, pihak siapapun, ataupun bahkan menyalahkan Tuhan. Baik kita, kenapa ya kok sekarang kok kita jadi susah untuk tidak bekerja, bla 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 segala macam. Itu lebih baik kita introspeksi diri lagi, kita melihat bahwa ternyata memang ada banyak hal-hal yang memang Tuhan sudah berikan, sudah siapkan buat kita. Ternyata dengan adanya teknologi seperti yang disampaikan oleh Cak Parto tadi, memang bisa membuka mata semua orang bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi tapi tidak resisten atau tidak memusuhinya. Jangan menyalahkan pihak sana, pihak sini, terus akhirnya membuat heboh, kegaduhan dan segala macam. Kan seperti itu sih. Jadi kita malah lebih baik kita berkarya saja, kita bisa memberi manfaat atau buat orang lain. Kalau untuk Padi ya, Padi Ribbon ya kita menghibur banyak orang supaya mereka bisa ikut bahagia, bisa ikut tenang dengan menghadapi ini, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan membuat kegaduhan. Itu aja sih. Jadi teknologi jangan dibuat untuk melakukan hal yang negatif, tapi digunakan untuk hal yang positif. Ya, gitu. Bentar saya mau ambil gitar dulu ya. Oke. Siap. Ini sudah banyak yang nggak sabar ya. Ini serius kan, jadi seperti gitu loh. Mas Bio langsung ngambil gitarnya. Iya. Untungnya bukan Cak Parto ya Mbak Tika yang suruh nyanyi ya. Iya. Kalau saya deklamasi ya. Oke, sudah banyak yang gak sabar kata Mbak Dwi Fitriani. Ayo Mas Bio mainin lagu dong. Waduh. Iya, berarti loh Mbak, saya memahami suara batin dari seluruh pendengar. Ya, karena aku yakin ya ono Mas Bio harus ada nyanyi. Untuk itu kita langsung, yuk Mas diakhiri kalau nyanyi kan gitu. Ya, kalau nanti Bang Mel ini, nah ini Mas Bio sedang ya, gitarnya ini ya, sedang disiapkan, lagi dipetik baru denger. Ya. Oke. Oke. Silakan Mas Bio, apa nih sang penghibur kah? Wah. Sang penghibur. Bebas sih mau request lagu apa sih. Yang saya tahu Padi Reborn dengan sang penghiburnya nih. Sahabat Padi tahu. Ya. Ini aja. Langsung ya. Ini lagu ini berjudul Harmoni supaya semua orang mantap. bisa menjadi harmoni dalam segala aspek kehidupan. Amin. Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Aplaus luar biasa ya. Wow, sampai merinding loh ya. Menghayati banget. Terwujud harmoni. Thank you. Luar
luar biasa. Ini kayaknya pengennya satu album langsung dinyanyiin semuanya ya, atau satu. Tapi waktunya sudah terbatas sekali kita pagi ini untuk berbincang di program Perspektif. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pagi ini bermanfaat untuk semua yang sedang mendengarkan ataupun yang sedang nonton juga. Mas Piyu, sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk sharingnya, juga lagunya juga. Sukses selalu untuk Mas Piyu dan juga Padi Reborn. Salam untuk semuanya, Mas Fadli dan kawan-kawan lainnya juga. Baik, Bang Mels, terima kasih juga untuk Bang Mels yang sudah menyempatkan waktu juga untuk berbincang pagi ini. Salam juga untuk seluruh tim dari Explore Sidoarjo. Sampai jumpa Bang Mels. Sukses selalu untuk Bang Mels dan Explore Sidoarjo. Cak Parto, terima kasih. Iya. Sukses juga buat Suara Sidoarjo. Baik, Cak Parto, terima kasih. Sampai jumpa di Perspektif pekan depan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat. Nah, demikian tadi program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas, berkreasi di tengah pandemi. Kita sudah berbincang bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga bersama Mas Satrio Yudi Wahono atau Mas Piyu dari seorang musisi dari salah satu personil dari Padi Reborn, dan juga Mas Wahid Yulianto atau Bang Mels dari tim kreatif Explore Sidoarjo. Untuk Anda yang juga sudah mendengarkan ataupun juga sedang menonton juga, baik di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia, Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Remaja Klasik Radio Malang, dan juga Suara Sidoarjo. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saat lagi kita akan juga simak Buletin Jawa Timur yang disiarkan juga serentak di Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.